Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, kita memasuki era reformasi dengan berbagai pembaruan sistem politik, seperti pemilihan umum yang lebih terbuka, desentralisasi, dan peran masyarakat sipil yang makin aktif. Tapi, walau secara prosedural demokrasi kita telah berjalan, secara substansi masih banyak tantangan. Ada dinamika seperti meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, menguatnya politik identitas, hingga dominasi oligarki. Kalian sadar gak sih tiap pemilu selalu aja muncul isu serangan fajar, uang bertebaran di malam sebelum coblosan? Iya, di kampung nenek aku malah udah kayak tradisi. Caleg kasih amplop sama sembako. Astaga, padahal itu udah jelas melanggar hukum. Dan yang bikin tambah ngeri tuh ya, politik identitas tahun 2017 sampai 2019 tuh serem banget. Orang bisa ribut cuma gara-gara beda calon, udah kayak perang agama aja bawaannya. Benar, kayak kamu milih A, kamu bilang kafir, milih B dibilang radikal, padahal kita cuman pengen pimpinan yang kerja benar. Ini sebenarnya karena literasi politik kita masih rendah banget sih. Banyak yang gampang diprovokasi dan parahnya beberapa politisi malah sengaja mainin isu sara buat naikin elektabilitas. Makanya perlu banget nggak sih edukasi politik dari bawah, dari sekolah, komunitas, maupun kampus, biar masyarakat ngerti dampaknya, bahwa kita juga harus tegas, jangan cuma sosialisasi, tapi penindakan harus nyata. By the way, kalian masih ingat kan pemilu 2019? Itu benar-benar bikin capek batin sih. Jangan ditanya, keluarga aku pecah jadi kedua kelompok. Di grup WhatsApp rame banget, sampai keluar dari grup loh, demi kedamaian mental. Aku juga di kampus waktu itu sampai ada acara diskusi yang batal karena dituduh condong ke salah satu paslon. Padahal kita cuma pengen bahas kebijakan publik aja. Itu efek dari polarisasi yang tajam. Orang jadi gak rasional. Yang penting asal bukan dia. Saling blokir, saling lapor. Padahal demokrasi itu harusnya ngajarin toleransi dan adu gagasan sih. Makanya sekarang penting banget kita melek digital, jangan asal share info, jangan gampang kebakar isu-isu sensitif. Kalau bisa, platform medsos juga punya tanggung jawab moderasi konten. Dan kita sebagai generasi muda bisa banget mulai dari lingkaran kecil. Jadi penengah gitu. Jadi sumber informasi yang sehat, jangan ikut-ikutan nyebar meme provokatif doang. Satu lagi nih, yang sering dilupain, itu tuh oligarki. Banyak loh kebijakan yang lebih menguntungkan elit dibanding rakyat. Parah ya, kita milih wakil rakyat, tapi banyak dari mereka yang justru mewakili kepentingan pemilik modal. Kayak kasus UU Cipta Kerja. Dibahas cepet banget, tapi demo di mana-mana. Ini tuh jadi pertanyaan besar nggak sih? Demokrasi kita, demokrasi siapa ini sebenarnya? Demokrasi rakyat atau demokrasi segelintir elit? Penting banget buat dorong transparansi dan kampanye, reformasi partai politik, dan memperkuat pengawasan publik. Media independen dan organisasi masyarakat sipil ya juga harus diperkuat. Aku kadang mikir kok susah ya punya demokrasi yang ideal, banyak banget masalahnya. Emang nggak gampang sih, tapi demokrasi itu proses. Kita nggak bisa ngadepin semuanya langsung sempurna. Tapi justru karena proses, kita harus terus dorong perbaikannya. Gak boleh apatis, jangan karena kecewa sama politikus. Jadi golput deh. Karena kalau kita diem, yang bersuara ya mereka-mereka yang punya kepentingan aja. Iya, aku setuju banget. Sekarang aku mulai dari hal kecil sih, kayak cek fakta sebelum share info, aja adik-adik buat paham politik, terus aktif di komunitas. Aku juga mulai belajar soal hak-hak aku sebagai warga negara. Supaya kalau ada yang nggak adil, bisa speak up pakai dasar hukum, bukan cuma emosi sih. Dan jangan lupa, demokrasi itu bukan cuma hak, tapi juga tanggung jawab. Dan dari percakapan kami tadi bahwa korupsi masih menjadi masalah utama yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan demokrasi yang sehat. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, serta munculnya radikalisme dan intoleransi menjadi ancaman bagi stabilitas demokrasi. Praktik politik uang dan dominasi oligarki juga menghambat proses demokrasi yang adil dan transparan. Meski begitu, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuatan yang berjalan, serta pelindungan hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan pers
menunjukkan perkembangan positif dalam demokrasi Indonesia pasca reformasi. Secara keseluruhan, dinamika demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam hal kebebasan politik dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan-tantangan struktural dan sosial masih perlu diatasi agar demokrasi dapat benar-benar konsolidasi dan berjalan dengan baik di masa depan. Upaya penguatan demokrasi harus terus dilakukan melalui peningkatan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan lembaga negara, dan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Demokrasi di Indonesia memang belum sempurna, tapi masa depan demokrasi ada di tangan kita. Dengan memahami tantangan dan aktif terlibat, kita bisa membentuk sistem yang lebih adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat.